Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Kotrunada Munawaroh dari Sastra Indonesia Angkatan 2019 dengan NIM 211419032. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai asal-usul rumpun bahasa Austronesia. Dari sudut pandang arkeologi, didasarkan atas bukti-bukti budayanya, beberapa ahli berpendapat bahwa Taiwan dan Formosa dianggap sebagai nenek moyang penutur Austronesia. Pendapat ini sudah lama dilontarkan, namun menjadi lebih populer ketika didukung oleh hasil rekonstruksi linguistik R+ pada tahun 1984 atau 1985 sampai 1985 dan hasil penelitian arkeologi Prasetyo 2016 pada halaman 175 Peter Bellwood tahun 2000 yang kemudian lebih dikenal dengan Tues Bellwood model dalam Norwegi 2014. Model persebaran ini dikenal dengan teori out of Taiwan atau express train from Taiwan. Kajian mengenai asal-usul penutur Austronesia juga dilakukan dengan pendekatan gabungan linguistik dan arkeologi, seperti yang dikemukakan oleh Blas dan Bellwood. Keduanya mendapat banyak pengikut, namun demikian muncul berbagai pendapat kontradiktif dari berbagai bidang ilmu yang mempertanyakan kembali kebenaran teori out of Taiwan. Beberapa ahli melontarkan berbagai model alternatif, seperti yang disampaikan Solheim, W. Mechan maupun Cetero. Solheim dengan Nusantao dan bahasa Austronesia berasal dari perairan timur laut Kepulauan Nusantara dan Filipina Selatan. Hal ini akibat perkembangan masyarakat paparan Sunda akhir masa glasial hingga sebelum 5000 sebelum Masehi. Keraguan mengenai asal penutur Austronesia dari Taiwan juga disampaikan oleh Mecham. Hal ini disebabkan sejak awal Holstein sampai akhir tahun 6000-an sebelum Masehi menjadi proses evolusi setempat dan interaksi regional yang menyebabkan air laut naik sehingga mengakibatkan tenggelamnya beberapa paparan Sunda. Selain pendapat-pendapat di atas, ada sejumlah ahli cenderung menyoroti Austronesia berasal dari penutur Proto-Austronesia yang tinggal di paparan Sunda. Hipotesis ini didukung oleh data genetika yang menunjukkan penduduk kawasan Asia Tenggara adalah masyarakat pribumi yang sudah ada sejak akhir Pleistocene dan tidak banyak mendapat masukan gen baru dari daratan Asia. Penelitian keragaman genetik oleh lembaga Eichmann berdasarkan kerabatan DNA mitokondria dari berbagai populasi Indonesia dan aborigin Taiwan cenderung mendukung hipotesis di atas. Hasil penelitian Eichmann menunjukkan populasi Indonesia seakan-akan ada di tengah dan dari situlah populasi Taiwan, seperti Paiwan, Yami, dan Atalayar keluar. Sementara itu, mohon maaf kalau suara saya agak nggak enak didengar ya. Sementara itu, Terrell melihat masyarakat dan budaya Polinesia merupakan hasil kristalisasi budaya di antara budaya masyarakat yang hidup di sepanjang koridor pelayaran yang membentang dari perairan Melanesia sampai Kepulauan Nusantara. Kondisi perairan yang tenang menciptakan budaya bahari yang didukung dengan teknologi pelayaran canggih, pertukaran barang yang luas, dan keragaman budaya lokal yang khas. Oppenheimer dengan hipotesisnya Eden of East membuat sintesa dari pendapat Solheim, Mechan maupun Terrell yang menyatakan bahwa pada akhir glasiasi paparan Sunda yang waktu itu cukup pada dihuni komunitas petani nelayan prasejarah yang bertutur Austronesia menjadi tenggelam. Jadilah diaspora ke arah barat hingga India dan Mesopotamia, arah timur di Kepulauan Pasifik, dan di utara hingga Cina, Jepang, bahkan hingga Amerika Utara dan Selat Bering. Berdasarkan kajian arkeologi Prasetyo mengemukakan bahwa bukti-bukti arkeologi yang ditemukan sejumlah situs-situs masa prasejarah di Nusantara justru melemahkan teori out of Taiwan dan memperkuat dugaan bahwa penutur bahasa Austronesia berasal dari paparan Sahul. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.